Saya cinta kamu, nggak pernah nelpon, Hmm. nggak pernah SMS, nggak pernah berhubungan, setidaknya nanya kabar, PHP namanya. Ternyata udah nikah sama orang lain. Kacau, San, kacau. Kacau. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di momen kita kali ini dalam agenda ngasyik, ngobrol asyik soal Quran. Tentunya masih bersama Ustadz Arti. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat selalu Sehat insyaallah, ya, alhamdulillah. selalu bugar. Tetap semangat insyaallah. Alhamdulillah. Untuk Al-Qur'an. Untuk Al-Quran, untuk Islam. Untuk Islam. Dalam momen kali ini mungkin kita sudah masuk ke sesi 4 ya. Iya. Sesi 4. Tentu dengan tema yang masih menarik. Kita akan berbicara dalam kehidupan. Tentu sebagai muslim kita sudah sepatutnya dan seharusnya tidak boleh jauh dengan Al-Quran. Ya. Ketika kita mungkin membaca Al-Quran, mentadaburinya, itu kan fase di mana kita itu sedang bersama Allah gitu kan. Nah, di satu titik ya, kita sering merasa tenang, San. Karena apa? Karena dekat dengan Allah. Tapi juga ketika mungkin berlama-lama ada fase kita juga sering bosan, San. Kenapa gitu? Muncul pertanyaan. Ketika kita bersama Quran, justru itu kita itu sedang bersama Allah, tapi di satu sisi sering muncul kebosanan itu, malas dan lain-lain. Why, San? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Memang bosan dengan Al-Quran itu pasti akan terjadi. Pasti. Tetapi beda bosan orang biasa, beda bosannya orang awam dengan bosannya para penghafal Quran atau orang yang mencintai Al-Quran, itu beda bosan. Nah, ada orang yang karena dia banyak baca Al-Quran bosan, itu wajar ya, wajar. Saya pas menghafal Quran akan terjadi futur, dan futur itu sampai pada tahap nggak mau lihat tulisan Al-Quran. Apa putur, San? Futur itu apa ya, penat, bosan tingkat tinggi bahasanya, di mana kita itu sama sekali nggak mau melihat Al-Quran. Nah, dan itu hati kita tetap pengen tapi lagi capek banget. Kemudian kalau bosannya orang awam itu bukan karena banyak baca Quran, tapi mungkin karena merasa apa sih yang saya baca ini. Jawaban yang paling ringkas yang bisa kita sampaikan bahwa bosannya seseorang membaca Al-Quran itu karena dia nggak tahu siapa yang sedang dia ajak bicara. Belum tahu berarti. Belum paham bahkan. Belum kenal dia. Kalau kita kan sering bilang pepatah itu tak kenal maka tak Ta'aruf. Tak sayang gitu ya. Kalau ta'aruf ya benar itu nanti. Nah masalahnya yang nggak kenal itu berarti kita harus kenalan dulu, termasuk pada ma'rifatullah tadi itu. Kita kenal nggak sama Allah? Iya. Kita bener nggak tahu kita sama Allah, kenal sama Allah? Itu pertanyaan luar biasa. Oleh karena itu ketika dibandingkan Al-Quran, baca Al-Quran dengan baca surat dari sang kekasih, apa yang terjadi? Mana yang lebih menarik? Sang kekasih. Ya benar. Kenapa? Kita tahu yang nulis siapa. Iya. Sang kekasih. Karena sudah kenal. Sudah kenal. Nah, kenapa hari ini orang bosan baca Al-Quran? Bukan karena dia sering baca Quran, tapi karena belum kenal sama yang berbicara atau yang dia ajak ngobrol itu. Berarti itu sangat mempengaruhi ya. Pasti sekali. Perkenalan. Pasti sekali. Lalu apakah di luar itu ada faktor pengaruh lain itu? Orang itu bisa bersemangat atau tadi yang dikatakan saya itu futur untuk kemudian dekat selalu dengan Al-Quran. Iya. Ada gak faktor lainnya? Tentu ada.
faktor lemahnya iman juga. Ketika seorang semangat dalam berimannya, berislamnya naik, tentu dia akan mencari peluang untuk memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Saya yakin sekali kita pas Ramadan seperti ada semangat untuk terus baca Al-Quran. Ya kan? Terjadi di masyarakat. Iya, dan terjadi itu. Nanti aja lah, tambah lagi. Nanti tambah lagi. Kenapa? Karena ada faktor semangat. Dan kita juga punya problem dalam hal ini, faktor semangat itu. Semangat kita begitu low. Low-nya semangat ini membuat kita lebih memilih banyak membaca pesan di WA daripada membaca pesan-pesan yang jelas dan nyata membawa kita pada kebahagiaan. Luar biasa. Lalu Ustaz, bagaimana caranya supaya niat kita itu lurus, istiqomah, konsisten gitu? Ada nggak sih caranya gitu? Cara sendiri. Jadi sebagaimana tadi ada orang kenapa dia bosan? Karena dia kenal Allah, maka cara pertama dia harus ma'rifatullah. Mengenal Allah ini pasti nggak bisa sehari dua hari, nggak bisa sesekali, apalagi napas kita terus Allah kasih, rezeki kita terus jalan, umur kita terus Allah limpahkan umur tersebut. Maknanya kita harus benar-benar seharusnya sebagai seorang muslim mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, bahwa berupaya untuk menanamkan dalam hati kita Islam itu penting. Al-Quran itu sabiluna. Al-Quran itu jalan kami. Sebagaimana selama ini kita, misalnya para orang tua, atau kita anak-anak muda yang masih sekolah kah, atau yang kuliah kah, sangat bersemangat, termotivasi terus kuliah, terus belajar. SD masuk SMP minta favorit, SMA favorit, kampus maunya kalau nggak UGM atau UI nggak mau, misalnya ya. Kenapa hal terjadi? Karena ada faktor semangat tadi itu, ada faktor dia ingin terus menimba, sehingga apapun halangannya saya akan perjuangkan. Pertanyaannya kan begini sekarang, kita ada nggak semangat? Kalau selama ini kita menganggap kampus kita, sekolah kita, itu prospek sekali. Saya ngambil ilmu kedokteran karena prospek, bukan karena mau belajar. Gitu? Karena prospek. Akhirnya apa? Kita berjuang. Bahkan nggak sedikit di antara pemuda-pemuda muslim yang lebih mendahulukan kuliahnya daripada agamanya sendiri. Dia lebih menguasai materi-materi keilmuan dia daripada sholatnya, baca Qurannya, dan itu dasar dalam kehidupan. Dan itu sangat mendasar dalam kehidupan kita. Nah, sehingga memang faktor itu tadi perlu kita kita tanamkan dalam hati kita. Dan hebatnya Islam ini nggak pernah minta lo harus baca Quran, harus semangat mempelajari Quran 3 jam 1 hari ya, nggak ada ya. Bahkan kasarannya nyambi pun boleh berarti ya. Boleh, nyambi pun oke. Jadi sangat fleksibel. Iya, fleksibel. Dia menyambi untuk berinteraksi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya, kita hari ini bisa nggak nyambi itu? Kita banyak gagal. Lalu kalau kita kaitkan dengan habits kita, dengan kebiasaan sehari-hari, atau katakanlah itu perilaku kita, ada nggak sih perilaku yang itu membuat kita itu jauh gitu dari Al-Quran, membuat kita itu rasanya itu bosan terus setiap hari untuk dekat dengan Quran, malas? Iya. Jadi setan itu akan menghembuskan kepada kita sesuatu yang membuat kita sibuk dengan selain Al-Quran. Karena setan paling gak suka ada orang dekat dengan Al-Quran, dia gak suka. Jadi dia cari cara bagaimana seorang ini jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah.
Bahkan kalau bisa nggak ada waktu dengan Al-Quran. Kenapa hari ini kita punya waktu banyak untuk baca semua WA yang ada, status-status yang ada, Instagram yang ada. Kita lihat kalau ada broadcast dari teman-teman kita tentang YouTube, kita sempat membacanya. Tapi kenapa untuk perkara yang hak itu kita nggak punya waktu? Maka di sana ada peran nafsu dan peran syaitan. Nafsu itu kan ada 3. Yang pertama mutmainnah, yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, selalu mengajak kita kepada kebenaran. Kalau ada yang salah, dia hati kita ada yang berkata ini, jangan ke sana, nggak benar. Sense-nya tergerak berarti. Tergerak. Nah, yang kedua ada namanya nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini relatif mengajak kita kepada keburukan. Nah, yang ketiga adalah nafsul yang relatif membuat kita itu terpendam terus dalam keburukan. Nah, dan nafsu ini oleh setan dihembuskan terus. Ya, dia datang menghembuskan pembenaran terhadap nafsu tersebut. Nah, karena cocok dengan kita jalankan. Kita jalankan. Akhirnya apa? Seseorang benar-benar kehidupannya jauh dari Al-Quran. Kalau orang-orang yang dekat dengan Al-Quran nggak baca Al-Quran, hatinya gundah. Kalau orang-orang yang jauh dari Al-Quran, ketika dia tidak baca Al-Quran, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Luar biasa. Cukup menenangkan dan menyejukkan nasihat dan ceramahnya. Masya Allah. Terakhir, ya, ada gak sih motivasi terbaik ketika kita ingin mendekat dan selalu bersama Quran? Motivasi terbaiknya itu apa sih supaya kita bisa menggapainya? Iya. Menjadikan sesuatu itu kebutuhan akan membuat seorang itu terus berupaya bersama dengan sesuatu yang dibutuhkan. Ya kan? Orang pernah nggak lupa makan? Aneh lupa makan. Aneh lupa sarapan. Nggak ada. Afwan, Aneh lupa tidur katanya. Nggak ada. Karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Bahkan sampai pada saat kita susah, mohon maaf ya kasarannya, susah tidur karena aktivitas yang begitu padat, panjang dan lama, kita akan cari waktu yang bisa untuk menutup mata sebentar. Nah, sekarang kalau kita jadikan Al-Quran itu kebutuhan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pasti kita akan mengutamakan sesuatu yang kita butuhkan itu dari sesuatu yang tidak kita butuhkan. Dan jalan satu-satunya untuk membuktikan kita itu butuh, kita harus meluangkan waktu untuk Al-Quran. Meluangkan waktu. Kalau tidak, sama dengan PHP. Pemberi harapan palsu. Jadi saya cinta kamu nggak pernah nelpon, nggak pernah SMS, nggak pernah berhubungan setidaknya nanya kabar, PHP namanya. Ternyata udah nikah sama orang lain. Kacau. Hilang konsentrasinya. Maka di situ penting kita tanamkan, jadikan Al-Quran ini kebutuhan, karena pertama, Al-Quran ini datang dari Sang Khalik yang menciptakan kita, yang tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang paham tentang kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik. Dan Al-Quran itu turun karena menyesuaikan kebutuhan manusia. Kalau tidak, nggak akan mungkin Al-Quran diturunkan. Yang ketiga, Al-Quran Allah turunkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Pertanyaannya sekarang, ada nggak kitab sehebat ini? Nggak ada. Jawabannya adalah kita harus menjadikan Al-Quran ini kebutuhan kita. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Al-Quran selalu menjadi prioritas utama bagi kita. Iya. Selalu dekat kita dengan Al-Quran. Begitu teman-teman semua, dalam sesi yang keempat ini, semoga ini bisa mencarger, menjadi cas bagi diri kita pribadi dan semua teman-teman, membuat kita lebih dekat dengan Quran, membuat kita lebih dekat dengan Allah, dan bisa mengamalkan itu semua tentunya. Amin. Itu mungkin teman-teman semua. Terima kasih masih bersama kita di sesi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.